Idul Fitri, Presiden Prabowo Subianto menggelar open house di Istana Merdeka, Jakarta. Pasca gempa dahsyat, pemerintah Indonesia kirim bantuan kemanusiaan ke Myanmar melalui TNI. Tradisi lepas balon warnai perayaan Idul Fitri di Mesir. Halo pemirsa, hari pertama Idul Fitri, sejumlah titik keberangkatan mudik masih dipadati penumpang. Bersama saya Aya Nufus, Anda menyaksikan Sindo Sore. Kita ke informasi pertama, pemirsa, suasana duka mewarnai perayaan Idul Fitri di Pemalang, Jawa Tengah. 2 orang tewas dan 17 terluka usai tertimpa pohon beringin saat menunaikan sholat Idul Fitri di Masjid Agung Nurul Kalam. Para korban dibawa ke Rumah Sakit Harapan Sehat dan Rumah Sakit Rima Medika. Kepanikan terjadi saat pohon beringin tua di alun-alun Pemalang, Jawa Tengah tumbang. Para jemaah yang sedang salat tertimpa pohon. 2 orang meninggal dunia, Rasmono 42 tahun dan Anita Rahmawati. Sementara 17 orang terluka akibat peristiwa ini. Saat kejadian, para korban sedang salat Id yang digelar di Masjid Agung Nurul Kalam dan berada di sekitar pohon. Tiba-tiba saja pohon beringin tumbang dan menimpa para jamaah. Kedua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Harapan Sehat dan korban terluka dirawat di Rumah Sakit Medika Pemalang. Sedangkan luka berat dirujuk ke Rumah Sakit Siaga Medika. Terus pripun? Tiba-tiba ambruk ngoten. Nggih kula badhe ngangge kena, terus kula mendurut lha kula mboten saged larang. Oh, ketiban apa nih, Mbah? Pangkale. Oh, pangkale. Niki sing kalek, sing niki sing pagi mending. Sakit, Mbah? Sakit. Diduga tumbangnya pohon akibat sudah tua dan lapuk. Tetapi polisi masih menyelidiki untuk memastikan penyebab kejadian ini. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ya pemirsa, di hari pertama Idul Fitri, Presiden Prabowo Subianto menggelar open house di Istana Merdeka, Jakarta. Acara open house Presiden Prabowo sekaligus menjadi acara silaturahmi nasional yang diharap dapat membangun kekeluargaan serta kebersamaan di Hari Raya Fitri. Open house juga mengundang para mantan presiden, mantan wakil presiden, jajaran pejabat negara, para duta besar, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Tidak hanya itu pemirsa, masyarakat umum juga disebut dapat hadir di open house di Istana Merdeka. Ya pemirsa, ada momen tak terduga yang mencuri perhatian saat gelar Gria atau open house di Istana Merdeka, Jakarta. Pada kesempatan itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto nampak ikut berjoget velocity bersama para awak media. Ya, inilah momen saat Presiden Prabowo berkumpul bersama wartawan dalam open house di Istana Senin siang. Usai menyalami ribuan warga di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden menyempatkan diri menghampiri puluhan awak media yang sudah menunggu untuk foto bersama di ruang kredensial Istana Merdeka. Usai berfoto bersama, salah satu wartawan mengajak Presiden untuk mengikuti tren velocity yang ramai dipraktekkan warganet saat berkumpul. Presiden pun mengiyakan dan meminta untuk diajarkan gerakannya. Sebelum meninggalkan para awak media, Presiden juga tampak bergaya silat yang menjadi gaya andalannya, terutama sejak masa kampanye.
Ya, pemirsa, putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Hadi Prasetyo menghadiri halal bihalal di rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di Jalan Tuku Umar, Jakarta Pusat. Putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Hadi Prasetyo menyambangi kediaman Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri di Tuku Umar, Jakarta, Senin sekitar pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Kedatangan Didit untuk halal bihalal dalam rangka Idul Fitri 1446 Hijriah. Selain putra Presiden Prabowo, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga turut menyambangi kediaman Megawati Soekarno Putri. Dalam kesempatan ini, Ahmad Muzani sempat memberi bocoran tentang suasana di dalam acara tersebut. Meski dalam suasana akrab, Ahmad Muzani menyampaikan tidak ada pembahasan atau pembicaraan soal politik. Pertemuan dengan Bu Mega, dengan Pak JK, tidak ada pembicaraan politik sama sekali, bicara tentang lebaran, tentang suasana lebaran, dan ya lebaran semuanya makan-makan, dengan ide Bapak izin, mohon maaf lahir batin, dan makan, ya begitulah kira-kira. Di dalam pun tadi sama suasana. Kan tadi ada Mas Didit juga, ini apakah mewakili Pak Prabowo untuk bertemu dengan Didit? Didit sangat akrab ya dengan Ibu Puan dan keluarga Pak Puan di sini, jadi beliau menikmati suasana lebaran. Selain itu, pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Wakil Gubernur Taji Yassin Maimun menggelar open house Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di Wisma Perdamaian Kota Semarang, Jawa Tengah. Halal bihalal dan silaturahmi bersama Gubernur Jateng Ahmad Lutfi dan Wakil Gubernur Taji Yassin di Wisma Gubernur Kota Semarang bertema Rumah Rakyat. Selain dihadiri jajaran pemerintah, masyarakat umum juga turut mengikuti open house ini. Open house kali pertama Ahmad Lutfi sebagai Gubernur Jawa Tengah menjadi momen silaturahmi bersama masyarakat. Selain menyapa masyarakat yang hadir secara langsung, Gubernur Lutfi juga membagikan bingkisan untuk masyarakat. Pemirsa, ribuan masyarakat Kuningan, Jawa Barat menyambut Hari Kemenangan dengan penuh sukacita. Tak hanya itu, masyarakat Kuningan juga diundang secara langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Kuningan di Pendopo Kuningan, Jawa Barat untuk menyantap hidangan khas Lebaran. Agenda open house berlangsung sejak pukul 8 pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat dan terbuka bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan. Kegiatan ini rutin dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dengan tujuan agar masyarakat Kabupaten Kuningan lebih dekat dengan pemimpin daerahnya. Sebelumnya, Bupati dan Wakil Bupati pagi tadi melaksanakan sholat Id bersama di Masjid Raya Syiarul Islam Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Biasanya memang setiap tahun untuk di pendopo ini selalu menyediakan aneka makanan khas Lebaran. Tentunya ada opor dan lain sebagainya. Alhamdulillah hari ini dari SKPD, dari camat, masyarakat banyak yang untuk silaturahmi, untuk bersalam-salaman dengan Bupati dan Wakil. Pemerintah Kabupaten Garut, pemirsa, menggelar open house bagi warga sekitar dan momen ini menjadi ajang silaturahmi bagi kepala daerah dengan warganya. Dan berikut liputan rekan Irfan Hardiansyah dan juru kamera Yudi Permana. Ya, pemirsa, selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah bagi Anda yang merayakannya. Dan saat ini saya sedang berada di rumah dinas Bupati Garut, yang mana tadi kami sempat mengikuti agenda beliau, mulai dari sholat Id, kemudian juga open house bersama masyarakat Garut. Dan saat ini saya akan mengintip bagaimana suasana Lebaran di rumah dinas Bupati Garut, yang tentunya bersama keluarga tercinta. Dan saya akan mengajak Anda, pemirsa, bersama juru kamera Yudi Permana akan memperlihatkan bagaimana situasinya, bagaimana suasananya di rumah dinas Bupati Garut. Sudah bersama saya, Bapak Bupati Garut, Pak. Ya, Assalamualaikum. Selamat datang di Kabupaten Garut. Ya, nah ini kita sudah berada di rumah dinas Bupati Garut, yang mana
akan kita tanyakan bagaimana suasananya yang tentunya bersama pihak keluarga. Oke Pak Syakur, gimana nih Pak perasaannya Lebaran di di tahun pertama Bapak menjabat sebagai Bupati Garut, Pak? Ya, saja meskipun gimana juga tentu ada deg-degan ya. Tapi alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan kita. Dan juga ini hari pertama saya menerima saudara saya dari keluarga dan juga dari masyarakat. Tadi jadi dari Pak Dandim hadir, Bu Wakil Bupati juga hadir, dan juga beberapa kelompok masyarakat hadir, termasuk juga tadi yang mewakili umat yang berbeda keyakinan. Mereka datang kepada kita dan juga menyampaikan bingkisan. Ini juga merupakan salah satu upaya kita untuk membuat kerukunan di antara umat beragama di Kabupaten Garut jadi semakin baik. Terima kasih banyak Pak Bupati Garut atas waktunya. Dan pemirsa, tentunya tadi itulah perbincangan saya bersama Bupati Garut Bapak Abdus Syakur Amin, yang mana tadi menyampaikan bahwa di Garut ini banyak sekali fasilitas dan juga tempat wisata yang memang bisa dinikmati oleh Anda. Jadi kalau misalkan Anda ke Garut, jangan lupa eksplor seluruh wisata yang ada di Garut. Dari Garut, Jawa Barat, Irfan Hardiansyah, Yudi Permana, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menggelar open house Idul Fitri 1446 Hijriah di Baruga Angin Mamiri atau Rumah Jabatan Wali Kota di Makassar, Sulawesi Selatan. Open house ini pemirsa merupakan kali pertama yang dilaksanakan Munafri sejak menjabat sebagai Wali Kota Makassar. Open house dilakukan di Baruga Angin Mamiri atau Rumah Jabatan Wali Kota Makassar. Selain dihadiri berbagai tamu dari lingkup pemerintahan, open house juga dihadiri oleh para tokoh masyarakat setempat. Selain menjadi ajang silaturahmi, open house juga diharapkan membangun sinergi antara warga dan pemerintah. Ya, ribuan warga binaan rumah tahanan kelas 1 Salemba Jakarta Pusat pemirsa Senin pagi menggelar salat Id berjamaah di tengah kerinduan yang besar kepada keluarga di rumah. Para warga binaan menyempatkan diri mendoakan rakyat Palestina agar selamat dari serangan Zionis Israel. Salat Idul Fitri 1446 Hijriah digelar di rumah tahanan kelas 1 Salemba Jakarta Pusat Senin pagi. Ribuan warga binaan yang beragama Islam turut serta dalam salat Id berjamaah yang digelar di halaman rutan. Meski merayakan hari Lebaran tanpa keluarga, namun para warga binaan terlihat cukup kuat dan kusuk saat menjalani setiap gerakan salat. Sebelum bersalaman, saling memaafkan, para warga binaan menggelar doa bersama untuk keselamatan rakyat Palestina yang kembali diserang tentara Israel. Ribuan umat muslim melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah berjamaah di Jalan Jatinegara Barat dan Jalan Matraman Raya, Jakarta. Umat muslim tumpah ruah di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Jemaah memenuhi dua ruas jalan di kawasan tersebut. Uniknya di antara dua jalan yang menyatu, di ujungnya berdiri sebuah gereja, KPIB Koinonia. Keunikan ini menggambarkan toleransi dan semangat persatuan umat beragama di Indonesia. Ruas Jalan Matraman, Kelurahan Bali Ester pun ditutup selama berjalannya sholat Id. Sholat Id dimami Ustadz Muhammad Nasbi Al-Hafid dan khotibnya adalah Tamsil Lindrung yang merupakan Wakil Ketua DPD RI. Dari Jakarta, Ismalia Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta. Selain anggota keluarga, Presiden dan Wapres juga didampingi sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto tiba di Masjid Istiqlal, Jakarta bersama Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka guna menunaikan sholat Idul Fitri. Mendampingi Presiden yakni putranya Didit Prabowo. Sementara itu, Wapres juga didampingi istri dan anaknya. Tak hanya kepala negara,
sederet Menteri Kabinet Merah Putih turut hadir melaksanakan sholat seperti Menteri Agama Nasaruddin Umar yang juga merupakan imam besar Masjid Istiqlal. Diikuti ribuan jemaah, sholat Idul Fitri pun dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Bertindak sebagai imam yakni Muhammad Salim Ghazali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alamin. Ar-Rahman. Sementara itu, khotbah Idul Fitri yang disampaikan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Tolabi Harli, mengedepankan pentingnya solidaritas, kebersamaan, serta menjaga nilai kemanusiaan sebagai implementasi dari ajaran Islam dan Pancasila. Kedermawanan Islam juga memberi pesan tentang sikap empatik yang menjadi instrumen penting dalam membangun soliditas dan solidaritas antar warga negara. Data kuantitatif tentang capaian pengumpulan zakat di Indonesia terus mengalami tren peningkatan yang positif dari tahun ke tahun. Hal ini menguatkan posisi Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia berdasarkan laporan The World Giving Index pada tahun 2024 yang lalu. Capaian kebaikan ini tentu saja harus kita kelola dengan baik dan efektif sebagai manifestasi dari komitmen kita dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana pesan dalam sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Allahu Akbar walillahil hamd. Keadaban publik sejatinya harus terus diikhtiarkan dan dimulai dari individu dan juga keluarga. Pembelajaran selama bulan Ramadan mengajarkan kita untuk membangun kohesivitas di tengah-tengah masyarakat yang dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti buka puasa bersama, sahur bersama, tarawih bersama, dan juga tadarus bersama. Rahmatullahi wabarakatuh. Usai sholat, Presiden menyapa warga yang menunggunya di area Masjid Istiqlal. Presiden lalu menggelar acara gelar geria atau open house bersama jajarannya dan masyarakat umum di Istana Kepresidenan Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal Jakarta, diantaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Kedermawanan kita selama Ramadan ini semestinya kita lanjutkan lagi 11 bulan ke depan gitu. Lalu dengan keluarga habis ini agenda kapan nih Pak kalau boleh tahu? Setelah ini ke rumah Pak Mendagri, dari rumah Pak Mendagri insya Allah ke rumah Pak Zul, Menko Pangan, beberapa menteri yang ada, kemudian juga ke Istana. Setelah Istana kembali ke kampung halaman di Bogor, ya kita bersilaturahmi bersama kerabat Tandai Taulan di rumah di Bogor. Oke, siap nih kalau gitu, terima kasih. Ya, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono sholat Id di Masjid Istiqlal. Menko AHY memaknai momen Idul Fitri untuk saling bersilaturahmi. Setiap kali kembali ke Masjid Istiqlal ini tentunya ada rasa damai, rasa yang sejuk dan tentunya berbahagia. Tadi bersama Bapak Presiden, kita semua menjalankan sholat Idul Fitri dan juga bersama masyarakat. Mudah-mudahan sekali lagi Idul Fitri 1446 Hijriah tahun ini membawa keberkahan untuk bangsa kita. Bangsa kita diselamatkan dari segala mara bahaya dan tentunya kita bisa melanjutkan segala tugas untuk mencapai cita-cita bersama kita. Sementara itu, pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di Masjid Fathahillah Kompleks Balai Kota Jakarta Pusat. Rano Karno yang akrab disapa Bang Dul ini tiba di Masjid Fathahillah pada pukul 6:24 waktu Indonesia Barat.
Bang Dul mengenakan kemeja koko putih, lengan panjang dengan corak berwarna hitam dan celana panjang serta peci hitam. Kedatangan Bang Dul disambut hangat oleh para jemaah yang datang. Ia pun sempat menyapa para jemaah. Rano berharap agar para warga Jakarta bisa berkumpul dengan keluarganya di kampung halaman saat Lebaran. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Dan Pak Gub kirim salam. Terpaksa kami juga membagi posisi. Pak Gub hari ini sholat Istiqlal dan beliau nanti berkunjung ke istana. Saya di sini dan insya Allah jam 11 saya akan berkunjung ke beberapa tokoh dan nanti jam 1 siang ke rumahnya rumah dinas Pak Gub. Apakah nanti akan Oh iya pasti. Setelah itu jam 10. Ibu bukan open house tapi beliau terima tamu jam 11. Ya kita bersyukur semua berjalan lancar. Alhamdulillah transportasi yang memang kita sediakan untuk mudik gratis berjalan lancar. Juga kebutuhan pokok untuk pangan di Jakarta ini berjalan lancar ya. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar sholat Idul Fitri di lapangan Gasibu, Kota Bandung pada Senin pagi. Sholat Id diikuti belasan ribu jemaah serta dilaksanakan secara hikmat. Allahu Akbar. Ribuan masyarakat dari berbagai daerah memadati area lapangan Gasibu, Kota Bandung untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Para jamaah antusias untuk menjalani sholat Id di lapangan Gasibu bersama Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Khotbah dipimpin oleh Imam Muda Masjid Pusdai Jawa Barat, Ustadz Imron, dan diimami oleh Ustadz Ahmad Ainun Najib dari Masjid Pusdai. Menurut Gubernur Jawa Barat, pada tahun ini zakat fitrah meningkat hingga 100% dibandingkan tahun lalu. Artinya masyarakat Jawa Barat sudah mulai bisa membangun ekonomi semakin maju dibanding tahun sebelumnya. Ini adalah hal yang sangat baik dan yang paling utama adalah kenaikan pembayaran zakat fitrah, kenaikannya lebih dari 100%. Artinya itu menandakan kesadaran dan kemampuan orang untuk membayar zakat sudah semakin meningkat dan kualitas ekonomi kita masih relatif sangat baik. Ini yang harus menjadi catatan penting karena kalau kualitas ekonominya buruk, orang belum tentu juga bisa bayar zakat fitrah. Rencananya, Pemprov Jawa Barat akan melaksanakan open house bagi warga yang hendak bersilaturahmi dengan Deddy Mulyadi di Gedung Pakuan, Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memilih tidak memenuhi undangan open house dari Presiden Prabowo Subianto dan berlebaran di kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Joko Widodo berbaur dengan masyarakat umum melaksanakan salat Id di halaman Gedung Geraha Sababwana. Mantan Presiden Jokowi didampingi sang istri Iriana Joko Widodo. Tahun ini merupakan pertama kalinya Jokowi merayakan Hari Raya Lebaran setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Presiden RI. Ya, tak hanya di Jakarta, pemirsa, sholat Idul Fitri juga berlangsung khusyuk di sejumlah kota lainnya. Di Yogyakarta, ribuan jemaah melaksanakan sholat Id di Masjid Gede Kauman. Sementara di Mataram, sholat Id dihadiri Gubernur NTB di Islamic Center. Dan di Makassar, jemaah antusias memenuhi Masjid Al-Markas meski cuaca mendung. Ribuan jemaah merayakan hari kemenangan dengan melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di masjid dan pelataran Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Masjid bersejarah dengan arsitektur klasik nan indah yang berada dekat dengan alun-alun utara kota Yogyakarta ini dapat menampung 3.000-an jemaah. Adapun imam dan khatib sholat Idul Fitri 1446 Hijriah ini dipimpin Ustadz Mahli Zainuddin Tago. Sementara di Mataram, Nusa Tenggara Barat, ribuan umat Islam melaksanakan sholat Id di Masjid Raya Hubul Waton atau Islamic Center Mataram.
Turut hadir yakni Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal. Bertindak selaku imam dan khotib, Guru Besar UIN Mataram, Profesor Zainal Arifin. Dalam khutbahnya, khotib berpesan untuk menjadikan momentum bulan Syawal guna meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan persatuan dan kesatuan bangsa. Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, puluhan ribu jemaah berbondong-bondong memenuhi Masjid Al-Markas guna menunaikan sholat Id meskipun cuaca mendung. Jumlah jemaah yang membludak setiap tahunnya tidak dapat tertampung di dalam masjid, sehingga pengurus Al-Markas tetap menyiapkan selasar hingga lapangan. Ceramah yang disampaikan pada sholat Id kali ini mengharapkan agar umat menjadikan puasa kemarin sebagai langkah ikhtiar untuk tetap istiqomah di bulan-bulan selanjutnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tak hanya di masjid, ibadah sholat Id juga digelar di sejumlah lokasi unik. Di Semarang, Jawa Tengah, sholat Id untuk pertama kalinya digelar di bangunan bersejarah Lawang Sewu. Sementara itu di Wonosobo, jemaah dimanjakan dengan pemandangan cantik Gunung Sindoro dan Sumbing. Ribuan jemaah dari warga kota Semarang dan luar kota melakukan sholat Id di Gedung Lawang Sewu Senin pagi. Bangunan sejarah peninggalan Belanda yang dijadikan tempat wisata sekaligus ikon kota Semarang ini pertama kalinya menjadi tempat untuk ibadah sholat Idul Fitri. Pihak PT KAI membuka Lawang Sewu untuk sholat Id. Tak disangka jemaah yang datang antusias mengikuti sholat Id yang dipimpin oleh khotib Ustaz Makasim mencapai 2.000 orang. Mereka datang baik dari dalam maupun luar kota Semarang. Jemaah mengaku senang dapat melakukan sholat Id di Lawang Sewu. Pasalnya, usai melaksanakan sholat, jemaah dapat sekaligus berwisata gratis mengelilingi bangunan sejarah. Lawang Sewu sendiri merupakan bangunan peninggalan Belanda yang digunakan sebagai kantor perkeretaapian pertama di Pulau Jawa dan pernah menjadi saksi kegigihan para pejuang tanah air dalam perang terhadap penjajah. Di dalam Lawang Sewu kan, jadi benar-benar pengalaman pertama. Jadi sejak kali pulang baru pertama di sini ya? Di sini, iya. Jadi bisa sambil wisata ya? Kenapa? Bisa sambil wisata? Benar sekali. Pertama kali di sini memang kita buat supaya masyarakat kota Semarang merasa memiliki Lawang Sewu, karena Lawang Sewu ini memang highlight dari tempat wisata tujuan ke Semarang. Jadi biar merasa memiliki dan melihat, oh Lawang Sewu sekarang sudah banyak fasilitas, sudah banyak dan sudah family friendly gitu. Sementara itu di Wonosobo, jemaah sholat Id dimanjakan dengan pemandangan cantik menyejukkan mata. Jemaah yang hadir di lapangan Desa Garung, Kecamatan Kalijajar, bisa menikmati pesona dua gunung, yakni Sindoro dan Sumbing. Lokasi ini pun viral di media sosial sebagai salah satu lokasi sholat Id dengan pemandangan terindah di Indonesia. Sejak viral, lokasi sholat Idul Fitri ini menjadi daya tarik jemaah, terutama mereka yang datang dari luar kota. Dari Semarang dan Wonosobo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Keinformasi lainnya, pemirsa, mantan artis Arumi Bachsin dan suaminya Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, bersama buah hati mereka melaksanakan sholat Id di Masjid Al-Akbar. Sedangkan mantan aktor yang kini Bupati Bandung, Ali Syakib, memboyong sang istri melaksanakan sholat Id di Masjid Al-Fatuh sebelum bertolak ke kampung halaman di Bogor. Banyak warga mengajak Arumi untuk berfoto bersama akan mudik ke Trenggalek dan Jakarta. Seperti lebaran sebelumnya, tahun ini Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan istrinya Arumi Bachsin membawa putra-putrinya mereka mengikuti sholat Id di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Kehadiran Emil dan keluarga disambut Ustadz Masjid Al-Akbar. Usai sholat, sejumlah warga mengajak foto bersama istri Emil, Arumi Bachsin. Rencananya keluarga Emil dan Arumi akan mudik lebaran ke Trenggalek dan Jakarta.
Lokasi mudik terus terang untuk saya pribadi bersama keluarga, fokus kami hari ini tetap bersama warga dulu. Mungkin besok kami akan bersilaturahmi ke orang tua saya, orang tuanya Arumi. Pasti ada yang disengaja atau tidak, pasti ada khilafnya. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan semua ibadah kita di bulan Ramadan kemarin, puasanya kita bisa diterima dan kita memulai dengan suci kembali. Dan mudah-mudahan dikasih usia sampai ketemu di Lebaran ataupun di bulan puasa, bulan Ramadan. Mantan aktor kini menjadi wakil Bupati Bandung, Ali Syakib melaksanakan sholat Id di Masjid Al-Fathu di Komplek Pemerintah Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Didampingi sang istri, Margin Weherem, Ali bersalaman dan meminta maaf kepada seluruh warga dan pegawai Pemkab Bandung. Setelah melaksanakan sholat Id, Ali Syakib dan keluarga bertolak ke kampung halamannya di Bogor untuk bersilaturahmi ke rumah orang tua. Tim kontributor melaporkan. Pemirsa, ribuan umat muslim di kota Sorong, Papua Barat Daya Senin pagi melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasarau bertindak sebagai khotib dan bertindak sebagai imam sholat Haji Abdul Samad Ngodihu. Ribuan umat Islam di kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan sholat Idul Fitri menyambut Lebaran. Sejak pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian timur, jemaah umat muslim berbondong-bondong ke lokasi sholat Idul Fitri. Di kota Sorong, sholat Idul Fitri tersebar di 5 titik dan telah ditetapkan PHBI Kota Sorong. Dalam sholat Idul Fitri di halaman kantor wali kota Sorong, bertindak sebagai imam sholat Haji Abdul Samad Ngodihu. Dan bertindak sebagai khotib adalah Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasarau. Ahmad mengatakan ibadah puasa bukan sekadar menahan haus dan lapar, tapi sebagai semangat ibadah dalam Ramadan untuk mencintai sesama. Umat muslim juga diminta untuk dapat bersinergi membangun provinsi termuda di Indonesia tersebut. Pemirsa, pasca gempa dahsyat, pemerintah Indonesia kirim bantuan kemanusiaan ke Myanmar melalui TNI. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Sore. Anda kembali di Sindo Sore bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, tepat di Hari Raya Idul Fitri, meski turun dibanding kemarin, namun ribuan pemudik masih menyerbu stasiun Pasar Senen. Mayoritas pemudik tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya, pemirsa, namun sebelumnya kami akan menginformasikan terkait dengan informasi hendak menjemput keluarga yang mudik. Sebuah mobil terbakar di ruas jalan tol Nganjuk, Jawa Timur. Beruntung sebelum api membesar, pengemudi berhasil menyelamatkan diri. Api berkobar dengan cepat dan melalap habis seluruh minibus. Sebelum api membesar, pengemudi asal Surakarta ini berhasil menepikan mobil dan berlari keluar. Pengendara dalam perjalanan menjemput kerabat yang mudik melalui Bandara Juanda. Saat melintas di lokasi, dari bagian roda belakang terdengar bunyi aneh dan asap keluar dari bagian belakang mobil. Mobil kebakaran. Mobil pemudik juga terbakar, pemirsa, di Jalan Raya Halim Perdana Kusuma, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Sopir dan penumpangnya sempat mendengar suara ledakan keras, membuat panik pengguna jalan lainnya. Pengemudi dan penumpangnya berhasil menyelamatkan diri.
Kebakaran diduga dari korsleting listrik kendaraan. Ya pemirsa, kita akan segera mengetahui seperti apa kondisi arus lalu lintas di ruas Jalan Jatinangor dan sudah ada Brigadir Haikal di sana. Halo Brigadir Haikal, apakah saat ini terjadi penumpukan kendaraan di ruas Jalan Jatinangor? Ya baik, terima kasih Ayah dan selamat sore pemirsa. Kembali kami dari NTMC Polri kami informasikan situasi arus lalu lintas pada sore hari ini langsung dari kawasan Jatinangor, Jawa Barat, di mana situasi arus lalu lintas pada sore hari ini di kawasan Jatinangor, khususnya di saat ini tempat kami melaporkan yaitu Jalan Raya Jatinangor yang akan menuju ke kawasan Gerbang Tol Cilenyi pada sore hari ini masih terpantau ramai lancar. Begitupun arah sebaliknya situasi arus lalu lintas dari Gerbang Tol Cilenyi yang akan menuju ke kawasan Garut maupun Tasikmalaya juga terpantau ramai lancar pada sore hari ini. Di mana pada hari ini adalah hari perayaan Hari Raya Idul Fitri 2025, situasi arus lalu lintas dapat kami simpulkan masih terpantau ramai lancar. Namun demikian banyaknya aktivitas masyarakat juga perlu perhatian bagi Anda yang akan melewati kawasan ini seperti masyarakat yang memang menyeberang di kawasan ini serta aktivitas masyarakat yang berdagang juga perlu diperhatikan pada sore hari ini di kawasan Jatinangor. Kemudian selain informasi arus lalu lintas di kawasan Jalan Raya Jatinangor, kami juga akan menginformasikan lalu lintas dari kawasan Gerbang Tol Cilenyi, di mana Gerbang Tol Cilenyi juga merupakan salah satu kawasan terdekat dari Jalan Raya Jatinangor ini, bahwa kendaraan dari pukul 00 dini hari sampai dengan pukul 17 sore hari ini bahwa terdapat kendaraan yang entry ataupun yang masuk di kawasan Gerbang Tol Cilenyi sebanyak 15.521 kendaraan. Sedangkan kendaraan yang exit dari Gerbang Tol Cilenyi yaitu ada sebanyak 18.133 kendaraan. Banyaknya kendaraan yang memang melintasi kawasan Gerbang Tol Cilenyi membuat kawasan Gerbang Tol Cilenyi sesekali tersendat di kawasan, maksud kami di bagian entry kendaraan ataupun exit kendaraan di gardu tol ataupun di Gerbang Tol Cilenyi. Untuk itu bagi Anda yang melewati kawasan Cilenyi untuk selalu berhati-hati dan memperhatikan kembali kondisi jalan sebelum Anda berkendara dan pastikan waktu keberangkatan Anda apabila Anda akan melakukan perjalanan khususnya saat operasi ketupat 2025 ini. Selain informasi arus lalu lintas di kawasan Jatinangor, kami juga akan menginformasikan terkait apabila Anda lelah dalam berkendara, Anda juga dapat menggunakan pos-pos kepolisian terpadu yang melayani masyarakat selama arus mudik Lebaran 2025 ini. Dan kemudian apabila Anda melewati kawasan tol dan juga lelah, Anda dapat beristirahat sejenak di rest area, namun maksimal 30 menit karena harus bergantian dengan pengemudi lainnya. Dan kami juga menginformasikan pemirsa apabila Anda dari dalam tol kemudian exit untuk beristirahat dan Anda masuk kembali ke dalam tol, Anda tidak dikenakan biaya tambahan. Mudik aman, keluarga nyaman. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami laporkan sore hari ini dari kawasan Jatinangor. Kembali ke studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Haikal melaporkan langsung dari Jatinangor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, tepat di Hari Raya Idul Fitri meski turun dibanding kemarin, namun ribuan pemudik masih menyerbu stasiun Pasar Senen. Mayoritas pemudik tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ribuan pemudik terpantau akan berangkat ke kampung halamannya melalui stasiun Senen, Jakarta Pusat, tepat di Hari Raya Idul Fitri. Sejak pagi, pemudik berdatangan meski lebih lengang dibandingkan hari Minggu. Tingkat okupansi keberangkatan hari ini hingga 101% dengan total calon penumpang 28.000 lebih.
Angka ini masih dapat berubah seiring berjalannya waktu, mengingat Daop 1 Jakarta sudah menjual lebih dari 50.000 tempat duduk. Mengantisipasi lonjakan, PT KAI sediakan kereta tambahan dengan 380 perjalanan dari stasiun Pasar Senen maupun Gambir. Mayoritas pemudik menuju ke Surabaya, Pasar Turi, Lempuyangan, dan Kuto Arjo. Dari Jakarta, Naura Syafikah dan Ahmad Putra iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini pantauan arus mudik Lebaran 2025, kami telah terhubung dengan rekan Dilami Aulia di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat sore Dilami, apakah Stasiun Pasar Senen masih dipadati pemudik pada sore hari ini dan apa alasan mereka kira-kira baru mudik hari ini? Pemirsa, lonjakan penumpang masih terjadi di Stasiun Pasar Senen, tepatnya di selasar keberangkatan, di mana kalau kami pantau di sini ya banyak sekali pemudik yang memang akan melakukan keberangkatan untuk ke sejumlah kota di Pulau Jawa. Untuk tujuan favorit ada di Semarang, Solo, Yogyakarta, dan juga Malang, Ayah. Dan hal ini juga sejalan dengan data yang dikeluarkan oleh PT KAI Daop 1 Jakarta yang mencatat bahwa pada hari ini saja kiranya ada 47.000 penumpang yang berangkat dari kedua stasiun, yaitu Stasiun Gambir dan juga Stasiun Pasar Senen dengan tingkat okupansinya 100%, sehingga untuk tiket pada hari ini memang penuh begitu ya. Tadi kami juga sempat bertanya pada para penumpang, kenapa memilih untuk berangkat saat hari Lebaran? Dikarenakan mereka menjawab bahwa untuk tiket sendiri memang mereka hanya mendapatkan pada hari ini begitu ya, karena memang untuk tiket atau tingkat okupansi ini juga memang sudah habis, sehingga masyarakat sendiri harus memesan H-2 minggu sebelumnya. Kemudian Ayah, kalau kita mencatat begitu ya, yang terbanyak untuk arus mudik 2025 ini tepatnya pada tanggal 28 Maret 2025, di mana ada 50.000 penumpang yang berangkat dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen dengan tingkat okupansi 105%, sehingga tanggal 28 juga disebutkan sebagai puncak dari arus mudik di stasiun. Kemudian Ayah, selama periode daripada arus mudik dan juga arus balik, di mana PT KAI Daop 1 menyediakan 1 juta tiket dan sekarang sudah ada sekitar 759.000 tiket yang terjual. Artinya antusiasme masyarakat sangat tinggi, sehingga masih ada sekitar 200 tiket lagi yakni yang bisa dibeli oleh masyarakat pada periode arus balik. Dan untuk arus balik sendiri ya diperkirakan akan terjadi pada 5 dan 6 April 2025, di mana masyarakat akan kembali datang ke kota Jakarta. Ayah. Baik, terima kasih Dilami atas laporan Anda langsung dari Stasiun Pasar Senen. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, ditinggal warga mudik ke kampung halaman, aturan ganjil genap di Jakarta ditiadakan sejak kemarin. Peniadaan ganjil genap tersebut dilakukan selama libur dan cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Anda warga Jakarta atau yang sedang berkunjung ke Jakarta, ada kabar gembira untuk 10 hari ke depan. Mulai Jumat 28 Maret hingga Senin 7 April mendatang, Jakarta bebas ganjil genap. Peniadaan ganjil genap di Jakarta dilakukan selama libur dan cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Jadi, kemana saja berkendara dengan kendaraan roda 4 bebas tanpa perlu memikirkan ganjil genap. Ganjil genap sebelumnya diberlakukan di 25 ruas jalan di Jakarta, diantaranya Jalan Sudirman, Tamrin hingga Gatot Subroto. Meski Jakarta bebas ganjil genap sampai 7 April mendatang, masyarakat diimbau untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan diri dan pengendara lain. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui evaluasi arus mudik dan upaya antisipasi kemacetan pada arus balik Lebaran sudah bersama kami lewat sambungan Zoom Elba Damhuri selaku juru bicara Kemenhub. Selamat sore Pak Elba. Pak, terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami di hari Lebaran ini. Cuman kami ingin mengetahui seperti apa evaluasi arus mudik 2025 ini. Ya Mbak Ya, terima kasih. Selamat sore pemirsa Sindo TV semua. Jadi alhamdulillah arus mudik kemarin berjalan lancar, aman dan selamat. Dan ini berkat sinergi yang sangat kuat antara Kementerian Perhubungan, Kepolisian,
Kemendagri, Kementerian BUMN, Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah, dan Menpan RB. Dan ini sinergi yang luar biasa menghasilkan kebijakan-kebijakan dan program yang membuat mudik lebih lancar. Misalnya dengan adanya WFA atau bekerja dari mana saja, work from anywhere. Nah, ini memberikan sebaran pemudik yang lebih merata, Mbak Aya. Lebih merata, tidak hanya terfokus di puncak arus mudik pada tanggal 28 Maret kemarin. Jadi jika tidak ada WFA, Mbak Aya, ini pas puncak arus mudik kemarin, tanggal 28 Maret itu diperkirakan ada 16 juta lebih orang yang akan memenuhi jalan-jalan di Jawa dan Sumatera dan pulau-pulau lainnya. Nah, dengan adanya WFA itu bisa kita eliminasi menjadi di bawah 12 juta orang. Kemudian juga skema-skema lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh Korlantas Polri ini luar biasa. Pemberlakuan one way, kontraflow, ganjil genap ini memberikan efek yang sangat efisien bagi kelancaran, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan para pemudik di jalan raya. Apalagi Pak Kapolri sudah menyatakan bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas pada mudik tahun ini jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Dan juga tingkat kecelakaan yang menyebabkan pemudik meninggal juga turun sampai 75%. Demikian Mbak Aya. Baik, berarti bisa dikatakan bahwa penerapan sistem lalu lintas yang diterapkan secara merata ini cukup berhasil. Dikatakan berhasil untuk arus mudik terlebih dahulu, Pak? Iya, Mbak Aya, memang pas arus mudik kemarin kita lihat misalnya saja seperti kondisi di Pelabuhan Merak yang Mbak Aya bisa lihat di compare di tahun-tahun sebelumnya terjadi kemacetan berjam-jam, dan tahun ini alhamdulillah semua berjalan lancar. Menteri Perhubungan juga 7 kali itu Mbak Aya sahur di Merak dan Ciwandan untuk memastikan kelancaran perjalanan mudik ini. Pak Dudi Purwagandi begitu concern terhadap titik-titik utama kepadatan pemudik sehingga dia datang langsung, dan dari malam sampai sahur kita ada di sana. Dan memang sempat terjadi kepadatan di Pelabuhan Merak ketika puncak mudik tanggal 28 Maret kemarin ya, tetapi itu tidak lama, hanya kurang lebih dari 2 jam, dan itu bisa kita atasi berkat kesigapan tadi Korlantas dan teman-teman dari pemerintah daerah. Ya, jadi dapat diurai dengan cepat ya Pak. Dan kita juga Pak perlu mengetahui Pak bagaimana mungkin antisipasi untuk arus balik. Apakah sudah ada perkiraan kapan puncak arus balik ini akan terjadi Pak? Ya, memang dari perhitungan kita, dari survei yang kita lakukan, dan dari komparasi dari mudik-mudik tahun sebelumnya, arus balik ini kita perkirakan puncaknya terjadi pada tanggal 6 dan 7 April ya Mbak Aya ya. Nah, cuma kita ingin kembali tadi mereduksi supaya tidak terfokus di puncak arus mudik di akhir pekan nanti itu, minggu depan, hari Minggu, hari Sabtu dan Minggu itu kita perkirakan akan membludak jumlah pemudik. Nah, kemudian kita Menteri Perhubungan juga sudah berbicara dengan Kapolri, dengan Kemendagri, dengan Menpan RB supaya diupayakan juga para pemudik ini kembali lebih awal dengan tetap memberlakukan WFA tadi. Lebih awal ini supaya terjadi pemerataan jumlah pemudik sehingga di jalan tuh lebih nyaman, lebih lancar ya. Baik, kira-kira seperti apa Pak nanti rekayasa lalu lintas pada arus balik Lebaran, dan apa nih upaya antisipasi kemacetan? Nah, kalau dari Korlantas kita sudah lihat mereka juga menyiapkan skema yang sama seperti kemarin Mbak ya, seperti one way, kontraflow, ganjil genap, dan itu situasional ya. Situasional berdasarkan jumlah kepadatan kendaraan yang melintasi jalan tol atau jalan-jalan arteri. Baru kemudian skema-skema lalu lintas itu diberlakukan. Misalnya jika kendaraan dalam 1 jam di atas 6.000 mobil di jalan tol, maka Korlantas akan melakukan skema tadi one way nasional itu. Baik, Pak Eba, kita akan tahan terlebih dahulu karena kita ingin melihat seperti apa sih situasi pada hari Lebaran ini di wilayah atau di kawasan Bandung. Kita akan melihat. Ya, dan pemirsa, ribuan pemudik lokal Bandung Raya terjebak kemacetan di jalur Cibiru, Kota Bandung hingga Cileunyi, Kabupaten Bandung. Kemacetan parah terjadi di jalur Cibiru, Kota Bandung hingga Cileunyi, Kabupaten Bandung. Peningkatan volume kendaraan mulai terlihat dari Simpang Gede Bage Bandung dan semakin padat di Bundaran Cibiru, Kabupaten Bandung. Volume kendaraan yang didominasi oleh sepeda motor dan juga mobil pribadi tertahan oleh penyempitan ruas jalan tepat di perbatasan Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung. Tak hanya itu, aktivitas warga yang tinggi di ruas jalan utama penghubung Bandung dengan Sumedang dan Garut memperparah kemacetan
di mana pemudik harus rela tertahan hingga 3 jam. Diprediksi pemirsa kemacetan ini akan terjadi hingga sore ini. Ya, pemirsa kita akan kembali berdialog dan juga bertanya dengan Pak Elba, jubir dari Kemenhub. Pak, tadi ada informasi terkini terkait dengan titik-titik kemacetan, terutama di Bandung. Untuk Kemenhub sendiri seperti apa antisipasi kemacetan terkini yang mungkin menyeluruh di kota-kota tertentu, Pak? Ya, memang kalau untuk kemacetan, otoritasnya ada di kepolisian ya Mbak ya, bagaimana mereka mengatur bersama disub di daerah ya. Dan mereka memang ini salah satu tradisi Lebaran adalah terjadinya perjalanan masyarakat di dalam kota. Mereka datang ke tempat-tempat wisata, kebun binatang, taman mini, dan mal-mal juga. Dan ini yang kita sebut sebagai pergerakan masyarakat dalam kota atau aglomerasi. Dan ini jumlahnya banyak sekali, Mbak ya. Dan kita lihat pemerintah daerah pun sudah sigap. Di sub daerah saya lihat juga di beberapa kota, di hampir semua kota besar itu mereka siaga juga untuk menjamin kelancaran, terutama keselamatan masyarakat yang memang melakukan perjalanan di dalam kota, baik untuk silaturahim maupun jalan-jalan ke tempat wisata maupun sekedar berkumpul di mal atau tempat-tempat perbelanjaan, Mbak ya. Baik, Pak Elba, ini selain Bandung ada juga jalur yang mungkin bisa menjadi jalur penghubung untuk masyarakat menuju ke tempat-tempat wisata atau mungkin bersilaturahmi di dalam kota. Dan Pak Elba, kita akan tahan terlebih dahulu sebentar untuk mengetahui seperti apa situasi terkini di jalur selatan. Ada rekan Hamzah Hasibuan. Selamat sore, Hamzah. Apakah arus kendaraan sudah mulai meningkat di jalur Gentong pada sore hari ini? Ya, selamat sore Ayah dan juga pemirsa. Betul sekali seperti dilihat di belakang saya, ini arus lalu lintas di Jalan Raya Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat ini terpantau kembali ramai. Jika tadi pagi kami melihat bahwa pada momen Lebaran 2025 sempat sepi, pada sore hari ini terlihat bahwa lalu lintas kembali ramai. Bahkan beberapa saat yang lalu ini terdapat ketersendatan ataupun kepadatan dari kendaraan yang melintas baik roda 4 maupun roda 2. Diduga ini adalah akibat dari aktivitas lokal masyarakat Tasikmalaya dan sekitarnya yang ingin berlibur dan menikmati momen Lebaran 2025 ya. Dan juga pemirsa bahwa bisa dilihat di sini banyak mobil ataupun keluarga-keluarga yang diduga akan mengisi momen Lebaran ini untuk berlibur dan mengunjungi beberapa tempat wisata yang ada di Jawa Barat. Selain itu, hingga hari ini kami masih belum mendapatkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan jumlah kendaraan yang melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong. Namun, jika dilihat dari beberapa hari sebelumnya, yaitu pada momen puncak arus mudik di tanggal 29 Maret 2025 pada hari Sabtu kemarin, ini sebanyak sekitar 123.000 lebih kendaraan sudah melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong Tasikmalaya untuk kembali ataupun bepergian ke arah daerah Jawa Barat dan juga beberapa daerah di Jawa Tengah nantinya. Karena Lingkar Gentong ini merupakan salah satu jalur alternatif selatan non jalan tol yang bisa digunakan oleh para pemudik baik roda 2 maupun roda 4 untuk pulang ke kampung halamannya ataupun pergi ke tempat-tempat wisata yang ada di daerah di Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Selain itu, kami juga mendapatkan informasi dari pihak kepolisian khususnya Polres Tasikmalaya Kota bahwa akan diberlakukan rekayasa lalu lintas jika ditemukan adanya kepadatan dan peningkatan volume kendaraan yang signifikan. Adapun beberapa titik yang diantisipasi oleh pihak kepolisian untuk menjadi titik rawan macet itu ada 3 titik, yaitu Simpang 3 Pamoyanan, Simpang 3 Sukamantri, dan juga Simpang 3 Panyusuan. Namun hingga sore ini kami memantau bahwa pihak kepolisian khususnya Polres Tasikmalaya Kota ini masih belum memberlakukan adanya rekayasa lalu lintas karena kepadatan yang bisa dilihat di layar kali ini Ayah dan juga pemirsa hanya sementara. Nantinya mobil dan juga motor yang ada di Jalan Raya Lingkar Gentong ini akan kembali lancar secara sendirinya dan lalu lintas kembali normal. Hal ini dikarenakan ini hanya ada efek bottleneck ataupun kepadatan di satu titik, yaitu di Simpang 3 Pamoyanan. Hingga saat ini nantinya kami juga akan terus mengupdate apakah arus lalu lintas ini akan diberlakukan rekayasa lalu lintas oleh pihak kepolisian. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, Ayah. Baik, terima kasih Hamzah atas laporan Anda langsung dari jalur Gentong. Selamat bertugas kembali dan jaga keselamatan serta kesehatan Anda.
Ya pemirsa, kita kembali lagi ke Pak Elba Damhuri, juru bicara Kemenhub. Pak, tadi sudah kita dapat informasi dari rekan-rekan jurnalis yang ada di lapangan di titik-titik yang mana memang seperti Anda katakan bahwa di beberapa titik yang saat ini terfokus di jalur-jalur alternatif, khususnya yang mengarah ke tempat-tempat wisata maupun dalam kota. Namun untuk arus balik nanti, Pak, wilayah atau titik-titik mana saja nih mungkin yang menjadi perkiraan dari Kemenhub maupun kepolisian untuk dijaga agar tidak terjadi kepadatan atau penumpukan? Ya, ada beberapa titik Mbak di jalan, misalnya di jalan tol dari Kali Kangkung sampai tol Cikampek Utama ya, sampai ke arah Jakarta, itu adalah salah satu titik utama kepadatan yang akan disiagakan penuh 24 jam oleh seluruh aparat, kepolisian, Dishub, Kemenhub dan lain sebagainya. Kemudian kalau di penyeberangan kita lihat Bakauheni ini masih menjadi titik sentral kepadatan penumpang yang balik dari Sumatera ke Jawa. Dan semua juga sudah disiapkan berbagai skenario baik di jalan darat maupun di penyeberangan atau jalur laut juga, Mbak Aya. Termasuk juga yang lewat udara. Udara pun sudah kita siapkan berbagai skema-skema sehingga meskipun ada pemotongan harga tarif pesawat, tetapi hospitality, pelayanan tetap utama bagi seluruh penumpang pesawat di semua bandara di Indonesia, Mbak ya. Baik, Pak Elba, terima kasih banyak atas waktu Anda sudah bergabung bersama Sindo pada sore hari ini di program Sindo Sore. Bapak, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali, Pak. Selamat sore. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Sejumlah TPU di Jakarta sudah dipadati warga yang melakukan ziarah makam di Hari Raya Idul Fitri. Usai sholat Idul Fitri, warga menyerbu sejumlah pemakaman. Salah satunya yakni TPU Karet Bifak Tanah Abang. Sejak pagi, TPU Karet Bifak sudah ramai didatangi peziarah. Para peziarah datang dari berbagai wilayah ibu kota, datang untuk mendoakan kerabat mereka yang sudah tiada. Tidak sedikit juga pemirsa warga yang langsung berangkat mudik ke kampung halaman usai berziarah. Ya, tak hanya TPU Karet Bifak, pemirsa, lebaran hari pertama ratusan warga juga mendatangi TPU Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur untuk berziarah. Selain memanjatkan doa untuk keluarga yang sudah meninggal, warga juga membersihkan makam. Momen ini juga dimanfaatkan pedagang bunga untuk meraup untung. Rayakan Idul Fitri, Keraton Yogyakarta gelar tradisi Grebek Syawal. Tetaplah bersama kami di Sindo Sore. Anda kembali di Sindo Sore bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, warga Yogyakarta berebut gunungan yang dibagikan para abdi dalam Grebek Syawal yang digelar Keraton Yogyakarta. Tradisi grebek dalam Hari Raya Idul Fitri tersebut merupakan persembahan pihak keraton kepada rakyat sebagai simbol kemakmuran. Lima buah gunungan dibagikan oleh para abdi dalam dan menjadi rebutan warga di halaman Masjid Gede Keraton Yogyakarta Senin siang. Warga yang sudah menunggu sejak pagi hingga siang hari langsung memperebutkan gunungan yang terbuat dari hasil bumi. Tradisi Grebek Syawal yang digelar Keraton Yogyakarta ini diawali dengan keluarnya 10 bergodo atau peleton prajurit keraton lengkap dengan berbagai macam persenjataannya, termasuk pasukan gajah dan pasukan berkuda. 5 buah gunungan selanjutnya dibawa ke Masjid Gede Keraton Yogyakarta, sedangkan 2 gunungan lainnya dibawa ke Kepatihan dan Kadipaten Puro Pakualaman. Warga Yogyakarta pun percaya dengan berebut gunungan mereka akan mendapatkan berkah dan rezeki. Dapat berkah gitu aja. Dari berkah.
Itu sering ikut rebutan juga, Bu? Iya. Setiap tahun, Bu? Iya, sudah dari kecil. Oh, jadi setiap tahun gitu, Bu ya? Iya. Berapa berkah itu? Apakah dapat berkah? Kalau orang arif nggak subur, apa itu? Keraton Yogyakarta sendiri setiap tahunnya menggelar ritual grebek sebanyak 3 kali, yaitu grebek Maulud pada saat peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW, grebek Syawal pada saat Hari Raya Idul Fitri, dan grebek besar yang digelar pada Hari Raya Idul Adha. Ya, pemirsa, suasana hangat Idul Fitri terasa saat open house perdana Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Selain bisa bersalaman dengan Presiden, masyarakat pun disuguhi makanan khas Lebaran. Seperti apa menu open house di Istana Merdeka? Berikut liputannya. Opor ayam, semur daging, dan sebagainya tersaji di Istana Merdeka saat momen open house bersama Presiden Prabowo. Selain aneka makanan khas Lebaran, masyarakat yang hadir juga bisa menikmati aneka minuman seperti es kelapa dan es teler, hingga kopi dan minuman kemasan. Open house Istana dihadiri masyarakat sekitar Jakarta sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selain dihadiri masyarakat, open house Istana juga dihadiri oleh para pejabat negara hingga duta besar negara sahabat. Ya, selain dapat menikmati aneka menu khas Lebaran di Open House Istana Merdeka Jakarta, pemirsa, para tamu juga menerima souvenir spesial dari Istana. Kira-kira apa saja isinya? Kita simak liputan berikut ini. Ribuan warga hadir bersilaturahmi langsung dengan Presiden Prabowo dalam acara open house merayakan Idul Fitri di Istana Merdeka, Jakarta. Tak hanya mendapat kesempatan berjabat tangan, para tamu juga menerima berbagai souvenir spesial dari Istana. Salah satunya Ika, warga Bekasi yang turut hadir dalam open house di Istana Merdeka. Satu ya, Bu? Iya, benar-benar keliling. Berangkat dari Bekasi jam 4 ya? Iya. Oh, dari Bekasi. Kita dari Bekasi, Kak. Bawa kendaraan? Bawa motor. Oh, kebagian salaman Mas Didi. Sama pemerintah. Wah, Masya Allah. Iya, tadi sempat salaman berarti ya, Bu? Sempat salaman. Dan itu keren banget. Iya. Foto juga? Foto juga, tapi nggak dapat mayor kredit. Wah. Dan berikut isi souvenir open house di Istana Merdeka. Ada tumbler, kue lebaran seperti putri salju dan kastangel, handuk, hingga payung dan kartu ucapan. Aneka souvenir menarik serta kesempatan bersua dengan Presiden menambah kesan mendalam bagi para tamu yang hadir di Istana Merdeka. Sebagai informasi lainnya, pemirsa, pemerintah Indonesia melalui Tentara Nasional Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan dan tim search and rescue ke Myanmar. Perintah dari Bapak Panglima TNI. Bantuan yang dikirim ke Myanmar diantaranya berupa kapal rumah sakit Kri Rajiman Widyodiningrat, 3 pesawat Hercules, 1 heli Super Puma, serta 3 heli Karakal untuk membantu evakuasi korban gempa bumi di Myanmar. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan tim SAR dan tim medis beserta obat-obatan yang diperlukan bersama dengan TNI dan BNPB. Gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi Jumat pekan lalu telah menelan korban jiwa hingga 1.600 orang lebih. Sementara 2.300 orang terluka. Kebanyakan korban tewas akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Gini, kita di ASEAN sudah mempunyai suatu mekanisme untuk
penanggulangan bencana, ada namanya AHA Center, ya. Itu nanti yang akan mengkoordinasikan di sana. Saat ini yang kita sampaikan adalah kita membawa barang ini sampai ke Naypyidaw, ya. Nah itu nanti sudah dikoordinasikan dengan local government, ya, dan juga AHA Center yang sudah ada tersebut. Untuk masalah junta, kita tidak berpikir masalah itu, ya. Ini adalah kemanusiaan, ya. Kita membantu rakyat Indonesia, membantu rakyat Myanmar, ya. Jadi itu yang kita pegang, ya. Baik. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda, tetaplah di Sindo Sore. Terima kasih Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, mengawali segmen pamungkas, kami akan menyampaikan informasi 3 berita utama pilihan redaksi Sindo Sore. Di hari pertama Idul Fitri, Presiden Prabowo Subianto menggelar open house di Istana Merdeka, Jakarta. Acara open house Presiden Prabowo sekaligus menjadi acara silaturahmi nasional yang diharap dapat membangun kekeluargaan serta kebersamaan di hari yang fitri. Open house juga mengundang para mantan presiden dan mantan wakil presiden, jajaran pejabat negara, para duta besar, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memilih tidak memenuhi undangan open house dari Presiden Prabowo Subianto dan berlebaran di kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Joko Widodo berbaur dengan masyarakat umum melaksanakan sholat Id di halaman Gedung Geraha Sababwana. Perintah dari Bapak Panglima TNI. 6 KRI. Pemerintah Indonesia melalui Tentara Nasional Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan dan tim search and rescue ke Myanmar. Bantuan yang dikirim ke Myanmar diantaranya berupa kapal rumah sakit Kri Regiman Wedio di Ningrat, 3 pesawat Hercules, 1 heli Super Puma, serta 3 heli Karakal untuk membantu evakuasi korban gempa bumi di Myanmar. Pemirsa, perayaan Idul Fitri dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di Kairo, Mesir, warga melepas balon untuk merayakan Lebaran. Balon-balon ini terbangkan setelah umat Muslim selesai melaksanakan salat Idul Fitri. Warga berusaha menangkap balon yang dilepas setelah salat Idul Fitri. Pelepasan balon warna-warni yang dilakukan selepas salat Id sebagai penanda berakhirnya Ramadan. Ya pemirsa, seperti apa semarak warga Kairo Mesir merayakan Idul Fitri? Sudah bersama kami lewat sambungan Zoom Ananda Nur Aulia Fitrisia, mahasiswi Indonesia di Kairo Mesir. Halo, selamat sore waktu Indonesia, Mbak Danda. Seperti apa kira-kira suasana Hari Raya di Mesir? Halo, selamat sore Kak. Alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan Idul Fitri dan kami sangat menyambut hari baik ini. Kemudian agak berbeda ya Kak di Idul Fitri dan Idul Adha dari setiap orang-orang Mesir itu sendiri gitu Kak. Oke, baik. Kalau di Mesir sendiri berarti sekarang sudah pukul berapa nih Mbak Nanda?
Alhamdulillah sekarang ini kita sudah berada di pukul 1 siang, Kak. Baik, baik. Berarti ada perbedaan waktu ya. Nah, biasanya kan kalau di Indonesia ada ketupat untuk Lebaran. Nah, kalau di Mesir apa nih kira-kira makanan khasnya? Kalau di Mesir sendiri biasanya orang-orang Mesir itu sendiri mereka itu saling tukar-menukar manis-manisan. Seperti kayak kue-kue gitu. Kalau misalkan untuk mahasiswanya, diaspora pelajar Indonesia itu biasanya kita membuat sendiri ketupat. Karena bisa dibilang di Mesir itu sendiri begitu mudah untuk mendapatkan bahan-bahannya gitu Kak. Baik. Nanda sudah berapa lama di Kairo, Mesir? Alhamdulillah aku tahun ini berada di tahun kedua di Kairo. Baik, kangen nggak kira-kira ramainya Lebaran di kampung halaman? Karena kan kalau kita tahu mungkin di Kairo, Mesir, komunitas warga negara Indonesia atau mahasiswa-mahasiswinya sedikit atau mungkin tidak begitu banyak dan punya jadwal yang berbeda-beda ya Nanda ya? Iya betul Kak, kalau dibilang kangen pasti kangen banget karena banyak banget perbedaan dari segi budaya dan lainnya. Karena bisa dibilang Mesir itu sendiri mereka itu tidak begitu merayakan Idul Fitri Kak. Mereka lebih menyambut Idul Adha. Karena ternyata setelah kita telusuri dan bertanya-tanya dari orang Mesir itu sendiri menjawab kenapa mereka tidak terlalu signifikan dengan Idul Fitri karena mereka 10 hari sebelum Idul Fitri mereka sangat-sangat ibadah gitu loh Kak. Jadi Idul Fitri ini menjadi kemenangan mereka, kemenangan untuk istirahat gitu Kak, dari sebelumnya. Baik, berarti untuk perayaan Hari Raya ini lebih difokuskan di Idul Adha ya, dan perayaan yang lebih meriah ada di Idul Adha. Namun apa aja nih, pasti ada dong Ananda dan rekan-rekan mahasiswa yang ada di sana mungkin membuat kegiatan tersendiri dengan membawa budaya Indonesia ke Mesir? Oh tentu ada Kak, dari KBRI sendiri setelah kita sholat Id, kita diundang, diaspora pelajar Indonesia diundang untuk makan-makan di sana. Bercengkrama bersama dan kemudian foto-foto dan lain sebagainya. Kemudian kalau jadi di Mesir itu sendiri kami ini memiliki kesatuan komunitas wilayah masing-masing gitu loh Kak. Dan setiap wilayah itu mengadakan halal bihalal. Kita kumpul sebagaimana kita merindukan keluarga di rumah. Seperti itu Kak. Oke baik, jadi biasanya teman-teman yang datang dari tiap wilayah ini akan membawa makanan masing-masing gitu ya, atau mungkin malah bawa masakan sendiri? Biasanya kita masak ataupun kita kumpul masing-masing terus nanti bawa satu-satu kayak gitu Kak. Biasanya masakannya masakan Indonesia Nanda atau? Kenapa Kak? Biasanya yang dimasak masakan Indonesia ya, karena mudah tidak menemukan makanan Indonesia di sana? Alhamdulillah karena di Mesir itu sendiri sudah banyak mahasiswanya, jadi kami mudah untuk mendapatkan bahan-bahan itu, gitu Kak. Baik. Masih baik. terbilang mudah gitu. Oke, baik. Jadi kita memasak sendiri. Untuk liburnya kira-kira berapa lama di sana untuk mahasiswa ketika Hari Raya Idul Fitri? Biasanya kami hanya dikasih libur seminggu sebelum Idul Fitri dan seminggu setelah Idul Fitri gitu. Baik, jadi cukup 2 minggu. Cukup banyak waktu juga ya. Ini apakah dimanfaatkan hanya untuk berkumpul, bersilaturahmi atau dipakai untuk traveling keliling Mesir? Biasanya anak-anak ada yang jalan-jalan. Namun di Mesir itu sendiri kalender pendidikannya itu kami setelah Idul Fitri jelang berapa minggu kami mengadakan ujian gitu Kak. Baik. Nanda, mungkin ada nggak kira-kira yang ingin disampaikan, ada tahun kedua Anda ya di Kairo, Mesir, belajar gitu ya, sekolah. Ada nggak mungkin hal-hal yang ingin disampaikan kepada keluarga yang ada di Indonesia atau teman-teman? Ya, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya dalam hal ini. Saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk keluarga maupun kenalan semuanya. Jika ada salah kata maupun hal lainnya mohon dimaafkan. Mari kita semangat kemenangan, menjadi hal yang lebih baik lagi, tidak ada kata terlambat, terus berusaha menjadi yang lebih baik. Baik, Nanda terima kasih banyak sudah mau menyempatkan waktunya bergabung bersama kami di Sindo sore kali ini dan sharing-sharing seperti apa situasi dan momen saat Lebaran di Kairo, Mesir. Selamat beraktivitas kembali Nanda, jaga kesehatan. Terima kasih banyak Kak.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Sindo sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Saya Aya Nufus mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.